Halo, kembali lagi dengan KTO di sini. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara penempatan jari kalau kita misalkan baca tab. Nah, misalkan kita baca tab itu kan suka bingung ya, ini jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking atau itu di mana, atau misalkan kayak bentuk chord apa. Nah, kita itu suka bingung. Nah, sekarang kita belajar bersama Galena Alpha Series yang bisa kalian pesan di nomor WhatsApp di bawah atau juga nanti akan muncul di video ini. Nah, jadi kita sering bingung ya. Ini penempatannya gimana sih? Nah, KTO sudah menyediakan tab buat latihannya. Tinggal kita dekat ke gitarnya biar lebih jelas. Nah, mungkin kalian yang sering baca tab, entah itu melodi atau fingerstyle. Nah, kita akan coba belajar nih bagaimana cara membaca dan penempatan jarinya. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah bisa baca. Jadi ada contoh tab pertama di bawah akan muncul. Jadi di situ ada 3, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 3. Ingat yang paling atas, garis atas itu senar 1 ya. Terus yang senar 6 itu yang paling bawah, bacanya kayak gitu. Nah, terus di situ kan ada 3, senar 1 fret 3, senar 1 fret 2, terus senar 2 fret 5, senar 2 fret 3. Nah, kita bisa baca kalau misalnya penempatan jari itu jangan baca per senar dan per fretnya. Jadi kita harus baca itu satu bar. Satu bar itu yang itu ada garis panjang, terus ada garis lagi. Nah, kita harus lihat itu. Jadi di situ ada yang paling kedekat sini, kedekat headnya itu ada fret yang kedua. Berarti fret yang kedua di sini. Nah, lalu yang paling jauh itu ada fret yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini fret yang kelima. Berarti posisi jarinya akan seperti ini kita main di tab yang pertama. Nah, jadi untuk yang tab pertama kita mainnya kayak gini. Jangan kayak gini. Misalkan KTO kasih contoh 3, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 3. Kalau misalkan si lagunya cepet, itu nggak akan keburu kita main satu-satu gitu. Jadi kita mainnya harus pakai 4 jari kita. Misalkan 3, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 3. Ya kan? Jadi lebih kelihatan rapi daripada mau secepat apa kita pindah juga nggak akan keburu daripada kita gunakan. Jadi gitu. Jadi itu yang untuk pertama. KTO akan KTO sekarang mengajarkan yang simpelnya aja. Nah, misalkan kalian ketemu tab yang susah, nah kalian tinggal lihat lagi posisi jarinya yang simpel itu kayak gimana, tinggal kalian aplikasikan. Sebenarnya sama aja semuanya. Nah, jadi seperti itu ya. Yang pertama kita lihat fret yang paling rendahnya apa, terus fret yang paling tingginya apa, posisi jarinya seperti apa. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua nih. Contoh yang kedua itu ada 7, 5, 8, 7, 5, 7, 8, 7. Nah, pertamanya 7 nih. Pertamanya 7, fret ke-7, senar 1. Tapi yang paling rendahnya itu fret yang kelima. Di sini ya. Nah, posisi tangan kita berarti telunjuknya itu kita sebagai porosnya di ujung kiri, karena kalau misalnya kita ke sini terpaksa kita mundur kan. Nah, kalau misalnya kita 7, 5, 8, 7, 8, 7, 5, 7, 8, 7. Kalau satu-satu tetap ya nggak enak. Nah, posisi jarinya apakah seperti yang tadi lagi? Enggak. Posisinya kita, kalau yang pertama kan tadi kita di sini acuannya. Nah, sekarang kita acuannya itu entah pakai jari manis atau kelingking, terserah kalian. Karena itu posisinya cuman 5, 8. Jadi bisa kayak tadi lagi, cuman porosnya itu bukan ditelunjuk ya tadi. Kita kan tadi ambil yang paling rendah. Nah, sekarang paling rendahnya itu di sini juga. Tapi yang paling tingginya di sini, 8. Nah, jadi penempatan posisi kita mirip kayak gini. Tapi ingat, yang dimulainya itu dari manis. Kalau tadi itu dari tengah ya. Jadi posisinya kita lihat juga dari yang tinggi ke rendahnya. Baru kita bisa lihat posisinya enaknya yang mana sih. Nah, mainnya jadi 7, 5, 8, 7, 5, 7, 8, 7. Nah, jadi ingat satu fret, satu jari penempatannya. Jadi kalau misalnya kalian nggak mahir pakai kelingking, kalian bisa pakai manis. 7, 5, 8, 7, 5, 7, 8, 7.
Nah gitu. Tapi effortnya lebih besar karena kita harus bergeser si jempol dan posisi tangannya. Jadi kalau bisa kalian latih kelingking juga biar enak. Jadi gini. Salah ya? 7, 7, 5. Nah gitu. Jadi kelihatannya juga enak. Jadi setiap jari itu kuat gitu. Kalau misalnya kalian nggak bisa pakai kelingking, oke, nggak apa-apa, pakai manis juga nggak apa-apa. Kalau misalnya pakai jari tengah itu lebih repot ya, sama aja kayak pakai telunjuk aja. Jadi saya sarankan latih pakai kelingking dan manis kalian. Itu untuk melodi. Nah sekarang kita baca tab beralih ke fingerstyle. Ini lebih ribet lagi karena posisi tangannya nggak cuman satu line gitu ya, satu garis seperti ini, tapi dia itu kayak membentuk chord. Nah, di contoh yang pertama itu kita ada bisa lihat 3310 3310 030. Nah, yang harus kalian pertama kali lihat itu bassnya, jalur bassnya. Jalur bassnya itu ada di senar 5 fret yang ketiga. Oke, misalkan katanya pakai yang telunjuk. Lalu ada, berarti ini kita bisa baca ini C ya. Kalau di tab-tab yang lain ada yang tulis chordnya itu C gitu. Tapi biasanya nggak ada sih, jarang. Kalau misalnya yang ada itu berarti rajin orangnya. Nah, kita bisa lihat C. Di sini bassnya C. Lalu dia memainkan melodi di yang bawahnya. Misalkan 33 1 0 3 sorry 33 1 0 3 3 1 3 0 0. Nah, ini kategori ini kurang enak ya karena si tengahnya justru bikin stretchnya terlalu panjang kalau kita di sini. Nah, kalau kita lihat itu si petikannya cuma di 3 fret aja. Karena di 3 fret kita bisa pakai jari manis sebagai tumpuan bassnya. Dan pada saat kita membunyikan bass, jangan dilepas sampai bar itu habis. Jadi lebih enak kita begini, terus senar 1 fret 3-nya pakai kelingking, sisanya pakai jari tengah atau jari telunjuk. Jadi seperti ini. Nah, ini jauh lebih enak. Kalau kita begini enak juga sih bagi sebagian orang kalau dipaksakan. Kalau yang dipaksakan pasti nggak enak. Nah, jadi gini, nggak enak. Kita lebih cocoknya ini. Karena ingat, cuman sampai fret yang ketiga, nggak ada lagi. Jadi kita bisa pakai patokannya itu jari manis. Kalau misalnya kita jari seperti ini kita bisa ke sini sebenarnya. Tuh. Jadi masing-masing jari itu ada fungsinya. Kalau misalnya kita pakai jari tengah, seharusnya ada yang kita petik di fret yang tinggi. Tapi kalau nggak ada di fret yang tinggi, itu kita cukup pakai manis aja. Nah, gitu. Lanjut ke contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat ini katanya menyediakan 2 bar. Yang pertama itu ada senar 4 fret yang ketiga. Ya. Nah, di situ full. Terus yang bar kedua, bassnya itu senar yang ke-6 fret yang ketiga. Dan ada senar 6 fret yang ke-0. Jadi, kita bisa baca di sini ada 3 chord. Yang pertama itu ada F di sini, yang kedua ada G di sini, yang ketiga itu ada E di sini. Bassnya ya F, mana F, G, E. Kita harus lihat dulu. Jadi kita bisa tahu oh jalur bassnya ke situ. Terus di sini anggaplah katanya pakai telunjuk ya karena di situ ada fret yang kelima. Oke, kita pakai telunjuk. 3 3 5. Terus bunyi binding lagi. Nah, ini kan ke satu ya. Kita lepas bass. Nah, ini salah. Yang benarnya gimana? Kita pakai manis si bassnya. Kenapa pakai manis? Kalau kita lihat satu bar, di ketukan ke-3 dan ke-4, itu kita harus ke fret yang rendah. 1 sama 0 dan 1 sama 0 ya, terutama ya. 1 sama 0. Kalau kita pakai telunjuk, senar bassnya itu akan mati. Kita lepas. Lepas ke sini. Jadi mati bassnya, nggak jalan lagi, ya gitulah istilahnya. Nah, jadi kita baiknya pakai jari tengah untuk si bassnya itu tetap jalan. Jadi kayak gini. Kalau kalian denger sih nggak terlalu jelas. Tapi kalau misalnya rekaman itu jelas banget dan kedengarannya kurang enak. Jadi lebih baik pakai jari tengah karena kita harus ke fret yang rendah dan fret yang ke tinggi. Jadi itu ya. Kalau misalnya baca tab jangan asal mau kayak gini juga masih bisa. Jangan kayak gini terus lepas, nah itu jelek.
Jadi baca tab harus hati-hati, nggak semau kita meskipun nggak ada apa aja sih, nggak ada aturannya gitu di bawah tulisnya harus cari ini nggak. Tapi kita bisa kondisikan dengan melihat satu bar itu secara keseluruhan. Lanjut kita ke bar selanjutnya. Nah ini masih di senar yang ke-6 fret yang ketiga, masih fret 3 ya. Nah itu kalau kalian lihat si bass G-nya, di bass G-nya itu cuman di 3 fret aja, 3, 1, 0, 2. Jadi ini bisa pakai manis, bisa pakai tunjuk, nggak bisa aja kayak manis, pakai tengah. Jadi pilihannya 2 itu. Nah kalau misalnya kita mau lanjut dari F-nya, kita bisa jari tengahnya itu ke atas. Jadi seperti ini. Langsung ke atas. Nah, jadi enak lihatnya, enak, dan pergerakan kita juga enak. Satu jari ini jadi poros bassnya. Nah, terus kita ke bass E, terus senar 3 fret 0. Nah, ini kita langsung ke senar 1 fret yang ke-8. Agak jauh nih. Jadi kalau dikasih contoh akan seperti ini. Lihat, pada saat saya membunyikan ini, saya langsung ke sini. Jadi jarinya udah pindah duluan. Jadi jangan tunggu kita bunyiin baru kita pindah, salah. Jadi bunyiin sambil gerak. Ini bisa pakai clinking. Kenapa clinking? Kita nggak tahu tab selanjutnya itu akan ke sini atau ke sini. Kalau misalkan ke sini kita bisa, misalkan ini kan ke fret 10. Nah, jadi kalau misalkan itu ke fret yang ketiga. Tapi kalau misalkan dari sini, nah jadi gampang ya. Jadi patokannya itu clinking, kita bisa slide kalau dia ke fret tinggi. Kalau misalnya dia ke fret rendah, kita bisa menggunakan jari yang lain. Jadi lebih baik pada saat dari fret rendah ke tinggi pakai clinking. Jangan dari fret rendah ke tinggi. Kalau misalkan ke tingginya enak, tapi kalau ke rendahnya, itu kan nggak enak gitu. Harus digeser-geser. Nah itu contoh yang ketiga. Nah sekarang contoh yang terakhir itu chord gantung. Nah chord gantung ini agak sedikit unik karena kalian bisa bentuk chordnya gantung secara keseluruhan, yang artinya kalian pakai bentuk chord itu, atau kalian potong, yang artinya potong itu sebenarnya itu chord gantung tapi kalian potong misalkan jadi seperti ini aja atau seperti ini aja. Nah itu kalian harus lihat sikonnya. Nah, kalau kita lihat contoh yang keempat, disitu kan ada 5, 5, 5, 7. Nah, berarti kalian sudah bisa lihat nih, 5, 5, 5. Ada di fret 5 itu senar 1, 3, dan 6. Jadi kalian tinggal langsung aja kayak gini. Selesai. Nah, berarti terus ke fret yang ke-7 senar 1, tinggal ditekan. Nah, ini bassnya itu turun 1 senar jadi ke senar yang ke-5. Nah tinggal kalian lihat itu 5, 5, 5, 6, 7. Jadi kalian siapin 5, 5, 6, 7. 5, 5, 6, 7. Jadi seperti ini. Kalau yang tahu ini chordnya itu D minor 7. Jadi dari yang A minor, ini chordnya ta, 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 ta. Terus kita siap-siap ke sini. Nah gitu. Jadi kita sudah menyediakan si melodi dan jalur petikannya, tinggal kita petik aja. Jadi nggak usah kita satu-satu gitu, boleh aja sih. Nah seperti itu ya. Jadi gampang untuk chord gantung, tinggal kalian lihat satu bar secara keseluruhan atau lihat jalur bassnya. Kalau misalnya ganti, nah itu berarti kalian harus ganti chord gantung, misalkan seperti itu. Nah masih ada di lanjutan contoh keempat. Nah ini kalau kalian lihat itu 8, 8, 8. Terus ada 9 di sini. Nah tapi ada fret yang ke-7. Ini chord gantungnya C. Kalau misalnya kalian seperti ini, ke-7-nya itu sangat susah. Makanya kita nggak bisa pakai chord gantung, bentuk chord gantungnya. Nah kalian potong atau dipecah. Jadi misalkan ambilnya cuma 8, 8, 8. Seperti ini. 8, 8. Terus 9-nya kita pakai clinking. Terus 7-nya dapat. Lihat bassnya itu masih ditekan. Jadi itu bagusnya kalau kalian bassnya itu masih ditekan, jadi bassnya itu jalan terus. Nah, jadi ta 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 ta.
Kalau misalkan kalian seperti ini, tat, emang enak sih ke-9-nya. Ke-7-nya gimana? Segini, terus gini. Kalau kalian rekaman, gak enak. Akan kedengaran berhenti bassnya dan juga pindah senarnya. Jadi kurang direkomendasi kalau misalnya kalian tidak memperhatikan posisi jari dalam chord gantung. Entah itu harus dipecah atau itu harus pakai bentuk full langsung. Makanya kalau kalian lihat di full cover yang lain ada yang pakai chord gantung, ada yang pakai chord gantung, bentuk chord gantungnya. Ada juga yang nggak pakai, yang dipecah. Ya kalau misalnya kalian lihat semacam Sung Ha Jung, Bang Ali gitu atau yang lain, Bang Igor juga, nah pasti ada variasinya. Ada yang dipecah, ada yang pakai full bentuknya. Nah, jadi seperti itu cara penempatan jari di tab. Semoga kalian bisa menempatkan jari-jari pada saat kalian membaca tab. Dan kalau misalkan ada yang susah, silahkan komentar di bawah aja. Mungkin katanya bisa bantu atau yang lain juga bisa bantu. Begitu saja video kita kali ini. Tunggu katanya di video-video selanjutnya.